Saudara, bersama saya sudah hadir Bu Arif Ramdan, redaktur multimedia harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan membahas mengenai Serambi Topik pada hari ini, isu-isu menarik pada Serambi Indonesia. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi. Ya, Bung Arif, apa informasi yang menarik untuk hari ini dari kemarin hingga tadi malam dari banyak sekali informasi yang masuk? Ya, kita masih menurunkan berita tentang peristiwa tragis ya, pembunuhan di Blangpidi di Aceh Barat Daya, itu di Amtiah yang menimpa satu keluarga, 2 anak dengan 1 neneknya. Ya. Dan berita ini kemarin cukup menghebohkan masyarakat di sana, dan ini peristiwa yang luar biasa sadis ya. Jadi penjahat yang belum diketahui siapa pelakunya tega menghabisi nyawa 2 anak kecil, ya, satu 18 tahun, satu masih SD 8 tahun ya. Bersama neneknya. Nah, peristiwa ini menggemparkan. Ini adalah keluarga dari salah satu pejabat di Aceh Barat Daya, di Kabid PU ya. Nah, sampai hari ini juga kita turunkan perkembangan terkini bahwa polisi masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap kasus tersebut. Masih minim informasi yang didapat, tapi polisi terus bekerja ya untuk mendapatkan apa motif pembunuhan ini ya. Ya, tapi sudahkah kemudian jenazah korban, 3 korban ini diotopsi seperti itu, Bu? Ya, seperti itu. Kemarin sudah dibawa ke rumah sakit, waktu sudah ditemukan, dibawa oleh pihak kepolisian, dalam hal ini tim medis kesehatan dibawa ke rumah sakit, dan polisi juga langsung melakukan visum ya, otopsi ya terhadap ketiga jenazah ini. Seperti itu. Untuk dari pihak kepolisian sendiri seperti apa tanggapannya, Bung, hingga terakhir kita dapatkan informasinya? Iya, seperti yang kita turunkan hari ini, polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini, dan belum ada tanda-tanda seperti itu. Saksi-saksi sudah diperiksa, saksi-saksi di lapangan sudah diperiksa, juga termasuk tetangga sekitar. Sampai hari ini ada 5 saksi yang diperiksa oleh polisi. Kita berharap kasus ini segera terungkap, karena ini kan kejahatan yang luar biasa ya. Ya, anak kecil korbannya, motifnya belum diketahui. Mudah-mudahan cepatlah polisi menangani kasus ini sehingga tahu pelakunya. Sebiadab itukah ya mereka menghabisi nyawa anak kecil. Saya kira ini kan mereka kan belum berdosa ya, umur SD seperti itu. Apa sebenarnya motif dibalik semua ini? Kita masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian. Baik, tentunya juga informasi terkait dengan hal ini bisa Anda baca secara lengkap dalam Serambi Indonesia edisi hari ini, dan ini diturunkan di halaman depan ya, Bung ya. Informasi yang cukup penting untuk hari ini. Adakah informasi lainnya juga yang penting untuk hari ini, Bung, yang menarik? Ya, yang menarik nanti di Aceh, seperti kita beritakan hari ini, semua pemilik usaha kuliner itu wajib bersertifikasi halal. Besar maupun kecil? Iya. Bagaimana dengan warung-warung kecil, Bung? Ya, kita menganggap bahwa di Aceh sudah, kalau kita beli makanan ya sudah dijamin halal gitu. Tapi kan MPU dalam hal ini juga aktif melakukan sosialisasi bahwa warung-warung nasi kuliner segala macam di Aceh itu memang harus bersertifikasi halal. Karena kalau kita melihat ke Malaysia misal, kedai-kedai itu wajib ada sertifikasi halal. Artinya masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Aceh juga nyaman dengan label itu. Ya, meskipun Aceh sudah disebut dengan sebagai daerah Serambi Mekah seperti itu ya. Tapi banyak kasus di lapangan beberapa kuliner tidak disajikan dengan tata cara syariat gitu. Meskipun kalau dia misalnya ayamnya halal, tapi proses penyajian itu apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama. Makanya dalam proses pengajuan sertifikasi halal itu MPU akan berulang kali meninjau lokasinya, misal lokasi rumah makan atau lokasi produk-produk kuliner yang dihasilkan di Aceh, dilihat apakah sesuai standar syariah atau tidak. Makanya ini wajib, kalau enggak nanti seperti di dalam kanun yang sedang digodok, terancam 60 kali cambuk kalau tidak menyajikan 60 kali cambukan kalau tidak memiliki sertifikasi halal seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa terlewati lah oleh para pelaku usaha di Aceh, karena kan saya yakin tidak sulit kalau kita sudah terbiasa dengan syarat-syarat. Misal dia menyembelih ayam gitu kan, prosesnya seperti apa, mencucinya seperti apa, atau ketika disembelih ayamnya belum mati, langsung dilempar ke air panas, itu kan belum mati dia, tapi matinya dengan air panas bukan air sembelihan. Nah, tahapan-tahapan seperti itu yang
nanti diverifikasi, nanti dilihat ke lapangan oleh MPU, atau cara mencuci makanannya seperti itu. Nah ini saya pikir kalau masyarakat Aceh tidak terlalu sulit, cuma nanti mungkin ada tahapan-tahapan pengurusan yang harus dilalui dalam proses mendapatkan sertifikasi halal itu. Nah ini juga untuk menjawab tantangan sekarang kan wisata-wisata halal lagi digalakan, termasuk juga Aceh program ke depan akan menjadi destinasi wisata halal di Indonesia. Masa di negeri syariat tapi sertifikasi halalnya belum dapat, malah di Lombok yang ada gitu sebagai wisata yang halal seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini terwujud dan masyarakat juga tidak terlalu terutama masyarakat pengusaha ya di Aceh yang kuliner segala macam tidak terlalu terbebani oleh ini dan ikuti saja tahapannya. Tidak ada karena masalah. juga yang seperti Bung Arief sebutkan, proses ini tidak terlalu sulit jika kemudian diikuti tahapannya. Iya, saya yakin masyarakat kita sudah yakin makanan kita halal, yang kita sajikan halal, tapi kan butuh pengakuannya. Butuh pengakuan. Turis terutama dari Malaysia itu kalau makan ini kan di Aceh sudah halal semua, tapi mereka tetap butuh lihat logo sertifikasi halalnya dikeluarkan oleh MPU atau MUI seperti itu. Jadi orang nyaman makan di negeri syariat itu bukan hanya sekedar nama saja. Itu. Baik, kembali lagi kepada peraturan yang tadi Bung Arief sebutkan, akan ada 60 kali cambukan jika itu masih digodok itunya kanunnya, dan mudah-mudahan saya pikir ancaman ini jangan terlalu jangan terlalu ditakutkan. Jangan ambil pusing seperti jangan itu. diambil pusing. Kita yakin makanan kita halal, coba ikuti saja prosedurnya, nggak ada masalah seperti itu. Ini juga untuk menjaga kepercayaan orang bahwa kita ke Aceh itu betul-betul makannya nyaman gitu, makannya halal seperti itu. Dan kita dorong ini menjadi sebuah kebijakan yang bisa diikuti oleh para pelaku usaha dan tidak berat gitu. Kalau nanti tidak mau disertifikasi, berarti makanannya itu haram seperti itu. Baik, dan informasi yang juga kita dapatkan di lapangan, Bung, seperti apa kemudian respon mungkin dari pihak pengusaha di Aceh ini menanggapi? Tentu banyak respon yang muncul ya, karena ini udah halal masih harus disertifikasi lagi. Tapi ini kan tuntutan dunia ya, di mana orang sekarang berwisata pergi ke suatu daerah tuh pingin pengakuan yang betul-betul legal formalnya nampak gitu, bukan sudah ke Aceh udah Islam udah halal, tidak seperti itu, tapi dikeluarkan oleh ke lembaga yang berwenang dan sehingga orang nyaman seperti itu, dan ini butuh kualitas kontrol yang terus-menerus dari pihak-pihak terkait. Pak Dinas Pariwisata dalam hal ini juga mengkampanyekan itu, MPU sebagai lembaga yang berwenang di Aceh, ada BP POM segala macam di situ yang terlibat juga akan melakukan tugasnya masing-masing, sehingga masyarakat yang makan, minum, berbelanja, yang unsur-unsur masuk ke dalam mulut juga, saya yakin saya minum kopi di Aceh itu halal kopinya gitu, seperti itu. Tapi sebelumnya, Bung, sebelum peraturan ini keluar, sudah adakah restoran atau rumah makan yang sudah sekarang sudah beberapa tempat di Aceh sudah mengurus izin sertifikasi halalnya ke MPU, dan MPU dalam hal ini juga saya lihat di lapangan sedang memverifikasi atau meninjau beberapa industri rumahan, bisa makanan, minuman, dan beberapa di antaranya sudah keluar. Oke, berarti juga seperti yang Bu Arief sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mengurus ikuti saja sertifikat ini. Baik, dan ini juga untuk tentunya menunjang Aceh sebagai destinasi wisata halal nantinya, seperti itu yang sedang dicanangkan oleh pemerintah sendiri. Informasi lainnya, Bu, yang juga menarik. Prestasi olahraga yang diraih oleh Nurul Akmal, lifter Aceh, yang kemarin juga meraih emas di ajang bergengsi. Ini di Azerbaijan juga di ajang bergengsi persaudaraan olahraga negara-negara Islam meraih medali perak di ajang internasional di Azerbaijan. Tapi untuk emas diraih oleh Mesir. Ini suatu prestasi yang membanggakan bagi Aceh, dan Nurul Akmal seperti kita beritakan hari ini ikut pada angkat besi perempuan gitu. Angkat besi cukup bagus ya, prestasinya luar biasa, dan ini membanggakan bagi Aceh, dan saya kira bisa hadirlah, bisa muncul level-level Aceh yang lainnya seperti Nurul Akmal ke depan nanti. Apa arti dari kemenangan Nurul Akmal ini sendiri untuk Aceh mungkin seperti itu? Ya, ini kan ajangnya bergengsi internasional di negara-negara Muslim yang ikut juga seluruh dunia, dan ini wajib kita apresiasi. Karena kan putri daerah kita yang bisa berlaga di tingkat internasional. Bentuk apresiasi juga, dan juga untuk menyemangati atlet-atlet kita lainnya yang juga untuk bisa berprestasi di tingkat internasional. Terima kasih Bu Arief untuk waktunya hari ini. Saudara, itulah dia tadi 3 perbincangan kita yang sangat menarik yang bisa Anda baca secara lengkap dalam Serambi Indonesia edisi hari ini. Saya Afla Nadia, kembali ke studio.